Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Ben Beckman merupakan karakter yang ditampilkan sejak awal cerita One Piece dimulai. Ia muncul sebagai bagian dari bajak laut rambut merah bersama dengan Shanks dan yang lainnya. Sampai saat ini, Ben Beckman adalah salah satu karakter paling misterius di One Piece. Hal itu disebabkan karena kabar tentang kekuatannya yang dikatakan selevel dengan seorang Yonko, kemudian kecerdasannya, dan banyak hal lain yang membuat kita mungkin penasaran dengan sosok Ben Beckman ini. Nah, untuk itu, Anime Zone akan membahas beberapa fakta menarik tentang Ben Beckman selama di One Piece. Apa saja itu? Berikut ulasannya. Namun sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yang pertama, wakil kapten terkuat era bajak laut baru. Sebagai kelompok Yonko, bajak laut rambut merah sudah pasti memiliki kekuasaan dan juga kekuatan yang luar biasa. Daerah kekuasaan Shanks memang belum banyak disebutkan, namun bisa dibilang semua itu sangat efektif dan juga efisien. Bisa jadi ini adalah buah hasil dari pemikiran Ben sebagai penasihat kaptennya. Sejauh ini, dalam kelompok Yonko, hanya Ben Beckman saja yang disebutkan sebagai wakil kapten dari bos besarnya. Berbeda dengan Tsuruhige yang membagi kelompoknya menjadi beberapa divisi serta dipimpin oleh komandan divisi. Nah, begitu pula dengan kelompok Yonko Kaido dan Big Mom. Masing-masing dari mereka seperti memiliki divisi di dalamnya. Kaido dengan kelompok bajak laut Beast dan 3 orang terkuatnya yaitu 3 All Stars, sementara Big Mom dengan kelompok komandan manis miliknya. Tak jauh berbeda dengan kelompok bajak laut Kurohige yang dipimpin oleh Marshal di Teach. Setelah time skip, mereka diperlihatkan memiliki beberapa komandan divisi yang dipimpin oleh beberapa orang kepercayaan Teach. Nah, untuk kelompok bajak laut rambut merah sendiri, hal seperti itu tampaknya tidak berlaku. Selain dikarenakan mereka tidak memiliki jumlah anggota yang terlalu besar, juga karena Shanks sepertinya tidak ingin sembarangan dalam merekrut anggota untuk krunya. Itulah sebabnya mengapa Ben Beckman adalah orang yang menjabat sebagai wakil kapten di kelompok ini. Kemudian, di SBS volume 8, Oda Sensei sempat menyebutkan bahwa Ben Beckman adalah sosok yang mendukung Shanks dengan kekuatan dan kebijaksanaannya yang mengagumkan. Artinya, sebagai tangan kanan langsung dari Shanks, Ben merupakan orang yang sangat berpengaruh, bukan hanya dari segi kekuatan saja. Menurut kami, pasti lebih dari itu, di mana Ben akan menuangkan segala pikirannya, strategi bertempur, memfilter segala putusan yang akan diambil Shanks, serta membantu Shanks dalam menentukan langkah selanjutnya. Maka dari itu bisa kita katakan bahwa Ben Beckman merupakan wakil kapten terkuat atau juga terbaik di era generasi sekarang ini. Yang kedua, Ben belum pernah menggunakan senapannya untuk menembak. Sebagai seorang petarung, sudah jelas bahwa Ben Beckman harus mempersiapkan segala kemampuan yang dia miliki untuk suatu pertempuran. Entah itu dari kesiapan fisik ataupun persenjataan. Nah, sejak awal ditampilkan, Ben selalu diperlihatkan membawa senapan di tangannya. Namun, dari setiap kemunculannya, dia sama sekali tidak pernah diperlihatkan menembakkan senjata itu. Ini adalah momen yang aneh tentunya. Memegang senjata api namun tidak digunakan untuk menembak. Satu-satunya momen di mana Ben menggunakan senapannya untuk bertarung adalah ketika dia menghabisi semua anak buah Higuma di desa Fusa. Hanya saja, itu pun dia hanya memperlihatkan mengayunkan senjatanya untuk memukul, bukan untuk menembak. Bahkan di anime sendiri, kita tidak mendengar Ben Beckman menembakkan senapannya sama sekali ketika memukul pasukan Higuma. Tiba-tiba saja mereka semua sudah terjatuh terkapar dan babak belur. Kemudian momen yang kedua ketika dia muncul kembali di Marineford untuk menghentikan perang yang terjadi di sana. Saat itu, secara mengejutkan, Ben muncul dan menodongkan senjatanya ke hadapan Admiral Kizaru, di mana Kizaru hendak menyerang Luffy dengan tembakan lasernya. Hal yang tak terduga terjadi dan tampak Kizaru mengangkat tangannya ketika Ben mengancamnya dengan senapan miliknya tersebut. Dari sini ada dua kemungkinan kekuatan Ben, yaitu dia memiliki kemampuan haki tingkat tinggi yang bahkan bisa memprediksikan langkah Kizaru selanjutnya dengan cahaya miliknya. Yang kedua, dia memiliki peluru batu laut. Namun kami sangat yakin bahwa Ben Beckman menguasai haki tingkat tinggi.
dan riwayat dari pertempuran Ben sudah diketahui oleh Kizaru, sehingga ia memilih untuk tidak macam-macam ketika Ben yang menyerangnya. Yang ketiga, memiliki IQ yang lebih tinggi dari Nami. Masih dari segi kecerdasan, ternyata Oda pernah menyebutkan fakta yang absolut, di mana dalam kolom SBS volume 8, Eiichiro Oda sempat diberikan beberapa pertanyaan soal siapa karakter yang memiliki IQ tertinggi di One Piece. Kemudian, Oda menjawab pada saat itu, dari karakter yang sudah muncul sejauh itu, pemilik IQ tertinggi adalah Ben Beckman, kemudian Kuro, lalu setelah itu Nami. Memang pada saat itu perjalanan kelompok bajak laut topi jerami masih sebatas di Es Blue, sehingga mengisyaratkan bahwa sebenarnya Ben Beckman memiliki IQ tertinggi di Es Blue. Namun entah mengapa kami merasa bahwa Ben juga merupakan salah satu karakter yang memiliki IQ tertinggi di One Piece. Ya, hal itu terlihat sangat jelas dari sikapnya yang tenang serta penampilannya yang berbanding terbalik dengan sang kapten Akagami no Jeki. Ya, dalam sebuah wawancara, Oda Sensei pernah melontarkan pernyataan bahwa Shanks dan Ben Beckman itu diibaratkan sebagai matahari dan bulan, di mana Shanks yang tampak selalu ceria, suka berpesta, dan senang bercanda. Sementara itu, Ben Beckman diibaratkan sebagai bulan yang tenang, dingin, dan selalu waspada. Tingkat kewaspadaan Ben ini adalah salah satu bagian dari kecerdasannya yang tak main-main. Jadi mereka berdua adalah karakter yang saling melengkapi dalam satu kelompok. Sehingga tak heran jika Angkatan Laut menyebutkan bahwa kelompok bajak laut rambut merah merupakan kelompok yang tak tertembus atau seimbang di setiap lininya. Yang keempat, salah satu dari kru inti yang menggunakan senjata api. Biasanya, kelompok bajak laut di One Piece itu lebih menyukai untuk menggunakan senjata jarak dekat seperti pedang, tombak, kanabo, kapak, dan lainnya untuk bertarung. Berbeda dengan kelompok Shanks, mereka justru kebanyakan menggunakan senjata api untuk bertarung. Memang, Shanks sendiri menggunakan pedang Griffon miliknya. Namun, ketiga kru intinya semua menggunakan senjata api. Entah apa yang ada di pikiran mereka, yang jelas senjata itu juga digunakan untuk bertarung jarak dekat. Ya, mulai dari Yasop yang diperlihatkan menggunakan senapan dan pistol, kemudian Lucky Row yang menggunakan pistol sedikit panjang, kemudian Ben yang menggunakan senapan laras panjang sebagai senjatanya. Hal ini merupakan suatu yang unik dan langka ketika kita bandingkan dengan beberapa komandan Yonko yang lainnya. Misalnya saja dari kelompok Kurohige, ada Shiryu yang menggunakan pedang dan juga seorang pendekar pedang. Kemudian ada Charlotte Katakuri yang menggunakan tombak bermata 3 sebagai senjata utamanya. Kemudian ada King dari Beast Pirates yang menggunakan pedang panjang seperti katana sebagai senjata utamanya. Namun hanya Marco saja yang diperlihatkan tak menggunakan senjata untuk bertarung. Ya, yang jelas ketiga kru inti Shanks ini tak menggunakan senjata jarak dekat dan cenderung pengguna senjata api. Yang kelima, makanan favorit Kamaboko. Sebagai salah satu karakter yang paling misterius di One Piece, tak banyak informasi yang bisa diketahui dari Ben Beckman ini. Bahkan Oda Sensei sendiri juga tak sering menyebutkan dirinya dalam sebuah wawancara atau dalam kolom SBS. Namun ada satu fakta menarik dalam Fever Card Data Book yang mengungkapkan kalau makanan favorit Ben Beckman adalah Kamaboko, olahan makanan yang berasal dari ikan. Ya, meskipun fakta yang terakhir ini penting gak penting, ya sudahlah, sekian saja dari saya. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 5 fakta menarik Ben Beckman di One Piece. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini berasal dari beberapa sumber informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.